Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Mujahidin dengan NPM 24070051015. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dengan transistor. Jadi gerbang logika merupakan blok bangunan dasar dari semua sistem digital. Mereka berfungsi sebagai unit pengambilan keputusan, menerima input biner 0 atau 1, true atau false, dan menghasilkan output biner berdasarkan aturan logika tertentu. Gerbang logika ini diimplementasikan menggunakan transistor, komponen elektronik yang dapat bertindak sebagai saklar elektronik. Dengan memahami jenis dan fungsi dari gerbang logika, kita dapat memahami bagaimana sistem digital seperti komputer, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya bekerja. Yang pertama ada gerbang logika N, atau biasa disebut DAN. Nah, definisinya itu gerbang N adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya adalah 1. Jika salah satunya input adalah 0, maka outputnya adalah 0. Jadi misalnya inputnya itu 11, maka dia hasilnya 1 ya, outputnya itu 1. Tetapi kalau misalnya dia inputnya 10 atau 01 atau 00, maka outputnya itu bakal 0. Nah, itu simbol N ini biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan input di bagian kiri dan output di bagian kanan. Simbol ini biasanya disertai dengan simbol titik atau dan ya di bagian atas untuk menunjukkan operasi N. Simbolnya itu kalau misalnya di Logisim dia itu kayak tabung gitu ya. Dia setengah lingkaran, itu setengah lingkaran, tengah-tengahnya itu kayak garis lurus gitu. Nah, terus tuh ada contohnya. Misalnya jika input A adalah 1 dan input B adalah 1, maka output gerbang N akan menjadi 1. Namun jika input A adalah 0 atau input B adalah 0, maka output gerbang N akan menjadi 0 gitu. Nah, penerapan gerbang logika N ini dia digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem kontrol, deteksi kesalahan, dan pengambilan keputusan. Mereka juga digunakan dalam kombinasi dengan gerbang lain untuk membangun sirkuit digital yang lebih kompleks. Nah, yang kedua ada gerbang logika OR atau yang disebut atau ya. Definisinya itu gerbang OR adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 jika setidaknya satu inputnya adalah 1. Outputnya hanya 0 jika semua inputnya ada 0. Nah, contoh misalnya input A adalah 1, input B adalah 1. Maka outputnya itu gerbang OR-nya itu akan menjadi 1 ya. Tetapi kalau misalnya input A dan input B keduanya 0, maka output gerbang OR-nya itu akan menjadi 0. Nah, kemudian simbol gerbang logikanya itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang dan input di bagian kiri dan output di bagian kanan. Jadi dia itu kayak simbolnya itu kayak mata mata anak panah gitu ya. Kirinya itu input, kanannya itu output. Nah, simbol ini biasanya disertai dengan simbol plus atau V di bagian atas untuk menunjukkan operasi OR. Nah, kemudian ada penerapannya. Penerapan gerbang OR banyak digunakan dalam sistem kontrol, pengambilan keputusan, dan sirkuit penjumlahan. Gerbang OR juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan gerbang lain untuk membangun sirkuit digital yang lebih kompleks, sama kayak gerbang N tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada gerbang logika NOT. Nah, definisinya NOT adalah gerbang logika yang menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jadi kalau misalnya inputnya 1, maka outputnya 0. Kalau inputnya 0, maka outputnya 1. Nah, simbol NOT itu biasanya digambarin sebagai segitiga, itu di kanannya itu ada bulatan gitu ya, dengan lingkaran di kecil di ujungnya gitu. Nah, input terletak di bagian kiri segitiga dan output terletak di bagian kanan di setelah lingkarannya. Nah, contoh jika input gerbang NOT adalah 1, outputnya 0. Kalau misalnya inputnya 0, outputnya 1 gitu. Jadi NOT itu disebut juga sebagai inverter atau kebalikan ya, membalikan input. Nah, kemudian ada gerbang NAND ya, NAND gitu. Nah, definisi NAND ini dia merupakan gerbang logika yang menggabungkan fungsi AND dan NOT. Output gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Jadi kalau misalnya outputnya adalah 0 hanya jika semua inputnya adalah 1. Dalam semua kasus lain outputnya adalah 1 gitu. Jadi kalau misalnya 00, output itu 1, sedangkan kalau outputnya yang lainnya ada satunya, inputnya ada 1, dia bakal 0 gitu. Nah, kemudian simbol NAND itu sama dengan simbol gerbang N, tapi ada
lingkaran kecil di ujung outputnya gitu ya. Nah, dia ini hal ini menunjukkan bahwa outputnya dibalik gitu. Nah, contoh jika input A adalah 1 dan input B adalah 1, maka output gerbang NAND akan menjadi 0. Nah, tapi jika kalau misalnya input A atau input B-nya itu ada 0-nya, maka output gerbang NAND-nya itu akan menjadi 1 ya. Nah, penerapan NAND ini banyak digunakan dalam sistem digital karena kemampuannya untuk membangun gerbang logika lainnya menggunakan kombinasi dari gerbang NAND. Hal ini memungkinkan untuk merancang sistem digital yang lebih kompleks menggunakan hanya satu jenis gerbang. Ini dia kayak gabungan gitu ya, makanya dia lebih bisa sederhana, yang tadinya kompleks jadi sederhana. Nah, kemudian ada gerbang NOR atau kebalikan dari OR tadi ya. OR diinvertkan. Jadi gerbang NOR ini merupakan kombinasi dari OR dan NOT. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya outputnya jadi kalau misalnya ada 0, inputnya 0 dan 0, dia bakal ngasilin 1. Tetapi kalau misalnya dia salah satu aja ada 1 inputnya, dia outputnya bakal 0 gitu. Nah, kemudian simbol NOR ini sama kayak gerbang logika OR simbolnya, tapi di ujungnya ada lingkaran kecil gitu. Nah, situ contohnya itu yang kayak tadi ya. Nah, terus tuh penerapannya sama kayak gerbang-gerbang logika NAND tadi ya. Nah, kemudian ada gerbang SOR. Nah, SOR ini itu dia eksklusif OR, adalah gerbang logika yang menghasilkan output 1 jika hanya satu inputnya yang 1 gitu. Jadi harus berbeda ya inputnya, nggak boleh 11 atau 00. Jadi harus 10 atau 01. Baru dia bakal ngasilin output itu 1. Nah, simbol SOR ini dia digambarin dengan bentuk persegi panjang dan input di bagian kiri dan input di bagian kanan. Simbol ini biasanya disertai dengan simbol plus ada lingkarannya atau V ada garis di bawahnya di bagian atas untuk menunjukkan operasi SOR gitu. Kemudian contoh ya, contohnya kayak tadi ya, kalau misalnya dia inputnya 1 dan 0, dia bakal ngasilin 1, tapi dan juga gitu, atau 0 dan 1 gitu, maka outputnya bakal 1. Tetapi kalau misalnya 00 atau 11, outputnya bakal 0 gitu ya. Gitu. Nah, penerapan SOR ini banyak digunain dalam operasi penjumlahan biner ya, deteksi paritas dan juga pengkodean data. Nah, kemudian ada gerbang XNOR. Jadi SOR digabungin dengan gerbang NOT. Jadi merupakan kebalikan dari SOR-nya ya. Jadi kalau misalnya inputnya 0 dan 0, dia bakal ngasilin 1, sedangkan kalau 01 dia bakal outputnya 0, inputnya 10, dia bakal outputnya 0, inputnya 11, dia bakal ngasilin outputnya 1 ya. Nah, itu saja presentasi penjelasan saya tentang gerbang logika dengan transistor. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.